Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di Subdata, pembahasan tentang stack dengan kelas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang praktikumnya langsung ya. Jadi kita sudah mempelajari kemarin ya, untuk teori-teorinya seperti itu ya. Jadi intinya bagaimana caranya kita ingin membuat sebuah stack ini untuk digunakan berkali-kali dengan file yang berbeda. Nah, ini saya sudah mencoba ya. Cuman kita akan langsung mencoba dengan live codingnya. Ini kita coba. Tapi kita akan belajarnya mengkonversinya aja ya, menjadi sebuah stack yang eksternal ya. Kita tuliskan seperti ini. Ini kan kosong. Nah, yang pertama kali kita buat yaitu mendefinisikan kelasnya dulu. Misalkan kelas namanya apa nih? Misalkan sebenarnya bebas ya namanya. Jadi saya bikin yang mungkin agak kurang formal aja, biar kalian tahu mana yang harus sesuai dengan keywordnya, mana yang enggak itu. Makanya saya definition stack ini. Habis itu kita bikin atributnya di mana, jadi ibaratnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini kan definisi atributnya. Kalau di sini, ini variabelnya, di sini kita jadikan atribut di dalam sebuah kelasnya, yaitu div ini caranya, ai. Nah, gini ya. Habis itu save. Nah, ini sebenarnya kayak terserah gitu ya namanya. Ada yang namanya items gitu ya. Misalkan di sini tumpukan deh, boleh deh ya, tumpukan namanya. Habis itu, nah gini. Dan ini udah jadi stack ya. Nanti semua stack, semua data itu akan dimasukkan dalam tumpukan ini. Tuh, nah terus yang pertama kali kita harus lakukan itu di sini append ya, append. Jadi sebenarnya nggak harus urut sih, cuman kita ngikutin urutan ini aja ya. Dev append ya, append itu mungkin istilahnya itu push ya, misalkan masukkan apa, append, save. Nah, ini save ya, dia ngambil data yang di sini ya, ambil tumpukan yang di sini, terus datanya yang akan dimasukkan yang baru itu dijadikan parameter di sini untuk kayak jalurnya atau jembatannya. Itu ingat ya, kalau misalnya parameter tuh kayak gitu. Misalnya di sini data ya, biar beda aja sama yang di teori dicontohkannya. Terus di sini kan sebelumnya tuh pakainya append untuk memasukkan data, append, terus baru di dalam kurung ya di sini. Karena di sini biar jadi dinamis maka kita masukkan data. Terus yang mau dimasukkan ke dalam mana? Yaitu di dalam tumpukan ini ya, yang di atas. Nah, kalau misalnya kita nulis kayak gini aja bisa, tapi dia tuh nggak akan masuk ke dalam atribut yang ini. Maka kita tuliskan di sini, ditambahkan dengan save. Nah, udah. Jadi udah seperti ini, udah gampang, udah jadi. Habis itu apa nih? Pop ya. Oke, dev, hapus, save ya. Kita nggak usah masukin data ya, karena dia nggak membutuhkan data apa. Yang penting kita jalankan pop. Maka akan terhapus dengan sendirinya yang paling atas ya. Ingat, kalau saya kan itu livo ya. Yang paling atas artinya yang terakhir kali masuk, maka dia itu akan dihapus pertama kali. Terus di sini hapus. Nah, di sini perintahnya adalah pop. Oke, pop ini. Nah, yang mau dihapus itu, yang mau dipop itu dari mana? Yaitu dari tumpukan. Nah, yang mau dihapus itu tumpukan yang atribut yang mana? Nah, ya. Maka kita tambahkan save agar dia itu merefer atau menuju ke sini. Ya, terus apa lagi? Print learn, oke. Jumlah data. Save aja. Oke ya. Ini terus di return. Begini aja sih, save tadi ya tumpukan karena kita akan mereturn dari sini. Oh iya, ada learn-nya juga ya, lupa. Ini ya, learn untuk mengetahui jumlah data dari sini. Oke. Dan gini aja sih, udah bisa jadi. Terus apa lagi? Oke, ini pingin pick ya. Pingin pick itu untuk mengetahui jumlah data dari yang paling atas. Data atas. Kenapa ini return? Return tuh biar mengembalikan nilai ya. Kita jalankan fungsi ini nanti maka akan keluar langsung data dari sini. Data atas itu butuh agak banyak sih ya. Save aja caranya.
return, nah ini otomatis harus return data yang paling atas, artinya return save tumpukan ya, karena kita akan mengeluarkan data dari sini, save tumpukan, lalu dia itu harus data yang, pertama kita harus tahu jumlahnya dulu, dan pakai cara yang atas ini, yang jumlah data, save tumpukan, apa ya namanya, tumpukan ya, betul ya, tumpukan, udah kayak gini, dan nih, nah jadi tinggal dikurangi min 1 biar, karena indeks itu kan mulai dari 0. Oh, ini nggak pakai ini, ding. Lupa. Error. Oke, udah jadi. Terus apa lagi? Oh iya, F is empty. Sebenarnya tinggal ngopas aja bisa sih. Kita ngopas aja biar kalian paham. Is empty, gini, return L. Nah, ini L-nya tuh nggak sembarangan L, tapi save. Nah, karena di sini pakainya L ya, namanya stack-nya, maka di sini ganti bukan L, tapi ya betul, jadinya tumpukan. Gini aja sih. Ini error apa? No argumen. Oh iya. Nah, udah jadi. Udah. Save, 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 save. Oke. Ya, udah jadi, terus kita close aja ini, nggak apa-apa. Nah, terus kita bikin file baru. Misalkan kita bikin objek keranjang belanja. Ya. Nah, cara manggil itu gimana? Pertama, misalkan kalian bingung, kalian juga bisa beberapa kali bolak-balik buka PowerPoint ya, biar tahu panduannya. Nah, ini diimporkan ya. Nah, ini from, ini nama foldernya, terus import nama filenya. Di sini from, oh nama filenya, ding, nama filenya stack X ya, konsultasi PY, import. Nah, ini kelasnya ya. Nama kelasnya itu di sini ada stack. Namanya stack ya. Tumpukan algoritma. Nah, sini tumpukan algoritma. Oke ya, ini udah sesuai. Terus ya udah, tinggal misalkan di sini kita mau bikin apa sih, keranjang belanja ya. Kita pertama bikin objek dulu ya, karena ini ibaratnya cetakan, maka cetakan itu harus menghasilkan batu batanya. Kalau misalnya itu diibaratkan cetakan batu bata atau cetakan agar-agar puding atau kue, ini berarti cetakan kuenya ya. Maka kalau dia itu pengen menggunakan cetakan itu untuk membuat beberapa kue, maka kita harus membuat kuenya dulu gitu ya di dalam cetakan itu. Maka ini kue pertama, misalkan ini ya, kue 1 ya, sama dengan tumpukan algoritma. Ini aja ya, jadi sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau ini kan bedanya di dalam satu algoritma itu sendiri ya, tapi ini beda file. Oke, ini bukan ini ya, karena bukan list atau array, jadi kita kalau kelas itu manggilnya gini ya untuk membuat objeknya, kue 1, terus mau ditambahkan, masukkan ya, masukkan 7. Kita kopas saja biar cepat. Nah, terus habis itu ya. Nah, ini kita coba untuk ngeprintkan ya semuanya. Pakai kita coba apa sih? Print penyebab yang pick dulu ya. Pick juga boleh. Data atas ya, pakai jumlah data dulu deh. Jumlah data. Kue 1, jumlah data. Jalankan.
Syntax error. Oh ya, harus pakai ini. Nggak sembarangan. Untuk data, ini ada error nih. Nah, itu ya. Dia jumlah datanya 3, jadi akan keluar gitu. Misalkan pengen ngeprint semuanya. Coba ya. Jumlah data. Jadinya nggak ini sih. Coba kita langsung tumpukan ya. Nah ini, datanya keluar ya 7. Nah ini kenapa selalu akan keluar 3, karena kita kan menjalankan ini. 3 AI 11 gitu. Terus kita coba W1, W1, hapus. Ini hapus ya, oke, hapus. Terus kita lihat data yang selanjutnya jadinya apa? Jadinya, oke. Dayanya ini coba-coba sendiri aja ya. Data atas. Oke. Print. Ya. Oh ya, jangan lupa gini, karena dia tuh function. AI, betul ya. Terus apa lagi? Nah, SMT hapus jumlah data udah. SMT belum. Kita coba. Gini aja sih. Pasti akan keluarnya true ya, karena dia itu kan false ya. Karena dia itu kan ada datanya. Kalau ini kan mendefinisikan apakah dia itu datanya kosong apa enggak. Coba kita popkan sampai habis ya. Satu, tinggal datanya 2 ya. Oke. Gitu ya. Jadi yang tadinya false ya, jadi true karena kita udah pop atau menghapus data dua-duanya gitu. Nah, kalau mau bikin kue yang kedua juga bisa. Nah, ini penggunaan kelas itu memudahkan programmer sehingga dia itu bisa membuat objek yang kedua atau yang seterusnya. Jadi satu objek ini prosesnya tuh nggak terpengaruh dengan objek yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan, ibarat ini cetakan, kita bisa menggunakan untuk membuat banyak kue gitu, atau mungkin puding atau bata kayak gitu. Jadi misalkan di sini ada, oke, ini kita pakai aja, tapi nanti kita ubah jadi kue 2. Ini jadi 1, ini Weo. Ini jadi 4. Ini print mana sih? Ini aja. Oh, ini error ya, karena dia tuh belum dibuat objeknya. Nah, untuk membuat objek harus gini dulu terus. Kue 2. Nah. Nah, ini error ya, kosong karena memang nggak ada. Nah, ini ya. Biar nggak bingung, kasih print kue kedua. Kue kedua ini. Nah, jadi beda ya. Kalau misalkan kita print kue yang pertama, itu akan kosong karena sudah di-pop sampai habis. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya kita membuat objek banyak, dengan algoritma sama, mending kita membuat kelas gitu. Dan satu objek dengan objek lain itu nggak bakal bentrok, karena ibaratnya ini cetakan nih, cetakan 1, mau bikin kue dari cetakan ini, maka dia bikin kue ini, misalkan sama-sama kue ya, bentuknya sama, karena kan cetakannya sama, bentuknya sama, tapi kalau misalnya ini warna, ini rasa coklat, ini rasa stroberi, nah rasa coklat dan stroberi ini nggak bakal kecampur jadi satu gitu, karena cetakan ini habis bikin objek yang pertama, terus objek kedua, ini tuh nggak ada hubungan sama sekali gitu. Kalau udah bikin objek yang pertama, ya udah gitu. Pas kita angkat, udah jadi nih cetakan atau kue yang pertama ini, kita bikin kue yang kedua,
itu nggak bakal kue kedua ini nggak bakal kecampur rasanya dengan rasa coklat yang tadi, untuk contoh yang pertama. Itu ya, jadi mudah-mudahan paham dan cukup jelas. Seperti biasa nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya, atau mungkin langsung tanyakan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.